Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Herma Widayanti, dan video kali ini saya kembali lagi membahas soal-soal tentang P3K dan juga CPNS 2021. Kenapa ini saya jadikan satu? Jadi teman-teman, hari ini itu saya uploadnya adalah soal HOTS untuk manajerial dan sosiokultural P3K 2021 atau juga TKP CPNS. Kenapa sih harus bareng gitu ya? Ini alasannya. Yang pertama adalah kisi-kisi dari Kemenpan RB nih untuk P3K. Kalian lihat, kompetensi manajerial itu meliputi integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, kemudian komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan dan mengolah perubahan. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri dan juga empati. Sedangkan untuk tes CPNS itu ada 6 hal, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Baik teman-teman, jadi kalau kita lihat nih antara CPNS dan P3K hampir mirip-mirip ya, ada beberapa hal yang sama. Sehingga soal-soal ini bisa kalian pelajari bagi kalian yang ingin untuk tes P3K ataupun tes CPNS. Baik, soal yang pertama. Anda sedang di deadline laporan untuk diserahkan ke atasan Anda dan harus diserahkan besok. Tiba-tiba teman Anda datang dengan wajah yang sedih dan ingin curhat terkait masalah besar yang sedang dia hadapi. Sikap yang Anda ambil adalah, baik teman-teman, saya nggak seperti biasanya harus baca satu-satu dulu, tapi nanti kita langsung analisis dan kita lakukan evaluasi gitu ya. Baik, kalau soal ini teman-teman lebih ke sosiokultural ya kan, jadi lebih ke kemampuan berhubungan sosial dan juga empati. Tapi teman-teman, ini juga masuk di manajerial nggak sih? Karena di situ ada tentang pengambilan keputusan. Bagaimana ketika Anda mempunyai deadline dan juga rasa empati Anda terhadap teman Anda. Baik, kita lihat dulu nih teman-teman. Jadi kalau dilihat dari soal ini, settingan tempatnya itu sepertinya nggak di kantor deh. Kenapa? Karena tiba-tiba kan teman Anda datang. Kalau misalnya datang ke kantor kan pasti harus ada janji atau banyak hal ya. Kemungkinan kan ini lagi di rumah ya teman-teman. Itu dulu poin yang pertama. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Dikarenakan saya harus menyelesaikan laporan yang diserahkan besok, tapi di sisi lain saya harus mampu menenangkan teman, maka saya mengerjakan laporan sambil mendengarkan curhat teman. Kalau aku sih enggak teman-teman, karena di sini ketika kita mengerjakan dua hal secara bersamaan, mau tidak mau itu nggak akan maksimal gitu. Jadi kalau saya sih yang A dicoret ya. Oke, selanjutnya. Yang B, mengajaknya untuk membantu saya dengan mengajarinya terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengalihkan pikirannya terhadap masalah yang dihadapi. Setelah laporan selesai, baru mendiskusikan solusinya. Baik, kita keep dulu karena ini lumayan bisa diambil gitu jawabannya. Oke, yang C, mendengarkannya dahulu. Jadi cerita masalah teman saya dengan meninggalkan laporan sementara waktu. Setelah teman saya merasa tenang, baru melanjutkan menyelesaikan laporan. Kalau aku juga enggak teman-teman, karena kenapa? Ketika kita curhat sama teman kita tahu sendiri kita nggak tahu berapa lama dan kita punya deadline yang harus diselesaikan besok gitu. Yang keempat atau D, mengerjakan laporan terlebih dahulu akan lebih fokus. Sebelumnya saya menjelaskan dengan baik-baik bahwa saya sedang ada pekerjaan penting dan meminta untuk menunggu sampai pekerjaan saya selesai. Saya juga meyakinkan dia bahwa akan membantunya setelah laporan selesai. Boleh lah ya. Oke, yang E, menyarankan untuk cari teman lain sebagai tempat curhat karena saya harus menyelesaikan laporan yang diserahkan besok. Hal tersebut lebih baik bila dibandingkan dia harus menunggu untuk menyelesaikan laporan terlebih dahulu dan akan membuatnya bosan dan merasa tidak dipedulikan. Kalau saya sih enggak. Kenapa? Karena kalau teman kita datang ke kita berarti dia lebih srek gitu ya, lebih srek atau lebih cocok curhat sama kita. Jadi kalau aku sih enggak.
Oke, dari pilihan B dan D, di sini kan ada yang mengajaknya untuk membantu mengerjakan dulu dengan tujuan, perhatikan teman-teman, tujuannya adalah untuk mengalihkan pikiran terhadap masalah kan. Kalau yang kedua dia mengerjakan laporan terlebih dahulu biar fokus, tapi temannya ini harus nunggu. Jadi jawaban yang mempunyai poin yang tertinggi adalah di sini mengajaknya untuk membantu mengerjakan laporan terlebih dahulu yang tujuannya untuk mengalihkan pikirannya. Setelah itu baru mendiskusikan solusinya gitu teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terjebak, harus benar-benar diperhatikan konteks soalnya itu seperti apa. Oke, soal berikutnya. Salah satu dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Instansi tempat Anda bekerja sedang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dan Anda diminta oleh atasan untuk ikut mengaplikasikannya. Padahal latar belakang pendidikan Anda bukan dari bidang tersebut. Sikap Anda dalam menerima tugas tersebut adalah baik. Kalau kita lihat nih teman-teman, masih dalam manajerial juga tentang pengambilan keputusan, kemudian mengelola perubahan, ya kan? Kemudian tentang orientasi pada hasil juga. Nah, jadi di sini gimana nih kalau kita dapat salah satu tanggung jawab gitu ya untuk hal yang baru. Yang A, mengajak rekan kerja untuk ikut membantu karena banyak yang ikut membantu akan cepat memecahkan masalah ketika menghadapi kendala dalam proses pengaplikasiannya. Nggak dulu ya teman-teman, karena kita nggak tahu rekan kerja kita juga expert apa enggak. Jadi kalau ini nggak juga. Kedua, mencari berbagai referensi untuk menunjang pengetahuan dalam melaksanakan tugas tersebut baik dari literatur media cetak atau elektronik. Boleh. Kemudian yang C, bertanya dan meminta saran pada orang yang pernah menjalankan tugas tersebut karena belajar pada orang yang berpengalaman akan lebih cepat dalam memahami seluk-beluk teknologi informasi dan komunikasi yang sedang diaplikasikan pada instansi tempat saya bekerja. Kalau ini masih bisa teman-teman. Kemudian yang D, meminta waktu kepada atasan untuk mempelajari terlebih dahulu semua seluk-beluk yang berkaitan dengan teknologi yang akan mengaplikasikannya agar hasilnya bisa lebih optimal. Bila langsung dijalankan, dikhawatirkan ada kesalahan yang fatal sehingga mengganggu sistem kerja yang telah lama dibangun. Kalau ini sebenarnya masih bisa dilakukan, hanya saja teman-teman, kalau sistemnya ini perubahannya harus segera, kita kan nggak tahu kita butuh berapa lama waktu yang digunakan untuk memahami sistem tersebut. Kalau kita sendiri ya, jadi ini kurang efektif deh teman-teman. Yang E, meminta izin kepada atasan untuk mencari konsultan ahli di bidang tersebut serta biaya honor konsultan tersebut. Penggunaan jasa konsultan ahli akan mempercepat proses pengaplikasian teknologi baru dan saya bisa ikut mempelajarinya sehingga di saat masa kontrak konsultan berakhir saya bisa menanganinya sendiri. Oke teman-teman, kalau berarti tadi ini kita berbicara tentang teknologi ya. Kalau kita mencari referensi aja yang B tadi itu dengan media elektronik dan cetak, rata-rata kevalitannya itu sedikit teman-teman, karena banyak berita hoax dan juga berita-berita yang kita harus benar-benar nyaring yang ada di internet atau yang ada di media massa gitu ya. Jadi kita nilainya nggak lebih dari 4 sih menurut aku. Kemudian kalau bertanya dan meminta saran kepada yang pernah menjalankan ataukah kita mencari konsultan ahli. Kalau berbicara tentang IT atau teknologi informasi akan lebih tepat jika teman-teman itu langsung ke yang ahli, yang expert. Nah, di sini juga sama. Jadi, yang paling penting adalah kita belajar ke ahlinya dulu, setelah itu kita ikut di situ agar kita bisa menanganinya. Jadi, jawaban yang mempunyai poin 5 itu adalah yang E, gitu. Soal selanjutnya. Pada saat memasuki tahun politik 2019, banyak sekali isu politik yang beredar. Selain itu, tidak jarang beredar kabar yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik golongan tertentu atau hoax. Tentu saja hal tersebut bisa membahayakan peraturan bangsa yang telah lama dibangun. Sikap Anda dalam menghadapi arus informasi adalah
Baik, teman-teman, di sini kalau kita lihat bisa ke manajerial juga, yaitu tentang komunikasi. Kemudian kita juga bisa masuk di sosiokultural, yaitu tentang kepekaan terhadap konflik. Jadi kalau ada masalah kayak gini itu kita kayak apa gitu kan. Jawaban yang A, memahami hal tersebut sebagai strategi politik sehingga saya tidak ingin terlalu jauh memikirkannya dan hanya fokus pada bidang yang saya tekuni. Sebenarnya ini bagus ya teman-teman, tapi sebagai ASN nantinya teman-teman juga harus tahu tentang perkembangan politik. Walaupun teman-teman nggak boleh ikut dalam politik praktis gitu ya, jadi nggak boleh ikut, cuma untuk perkembangan dan bagaimana cara penyelesaian konflik-konflik ini kalian harus tahu gitu. Jadi kalau cuek-cuek aja sih kayaknya enggak, jadi enggak ya. Kemudian yang B, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar. Boleh. Kemudian yang C, memilah-milah dan selektif dalam menerima informasi. Ini boleh juga. D, berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Ini juga boleh. Kemudian, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib bila mendapatkan informasi yang dinilai mengganggu stabilitas politik serta mengancam persatuan bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran bagi penyebar informasi palsu sehingga dapat mengurangi beredarnya informasi palsu atau hoax itu sendiri. Oke, jadi teman-teman sekarang kita bahas yang C dulu deh. Yang C memilah-milah dan selektif dalam menerima informasi ini untuk kita sendiri. Jadi kalau kita lihat ya kepentingannya ini hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kalau dalam ASN itu kita harus mempertimbangkan kepentingan orang lain juga dan sejauh mana ini bisa terus berjalan kayak gitu. Jadi kalau yang C berarti enggak. Kemudian kalau yang B juga sama karena itu berhati-hati dalam menyebarkan informasi kan untuk kita sendiri kan ya. Jadi kita berhati-hati kayak gitu. Terus melaporkan. Kemudian di sini untuk penyebar hoaxnya ini dapat tertangkap untuk mengurangi, bagus juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang B, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar. Ini akan jauh lebih baik karena impact-nya itu adalah ke banyak orang gitu ya teman-teman. Dan ini kan lebih lama kalau kita sosialisasi terus, kemudian banyak orang yang teredukasi, maka impact-nya itu akan lebih bagus daripada yang E. Jadi poin yang tertinggi ada di B, yaitu ikut berpartisipasi aktif gitu teman-teman. Anda seorang aparatur sipil negara atau ASN pada suatu kementerian. Anda ditugaskan oleh atasan unit Anda untuk melaksanakan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan. Namun, atasan Anda tetap meminta Anda untuk tetap melaksanakannya. Hal yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut adalah yang A, meninggalkan program tersebut karena saya seorang pribadi yang hanya mau melaksanakan sesuai dengan keinginan dan tidak ingin melakukan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hati nurani. Ini jelas nggak mungkin teman-teman. Oke, yang kedua, mengungkapkan ketidaksetujuan saya disertai dengan alasan kepada atasan tersebut, namun program tersebut tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban dan komitmen saya sebagai abdi negara untuk menjalankan program kantor. Boleh teman-teman. Kemudian yang C, tetap menjalankan program tersebut meskipun ada ragu-ragu, namun tetap dilaksanakan karena perintah atasan harus tetap dijalankan sekalipun bertentangan dengan hati nurani. Kayaknya enggak deh teman-teman, ini enggak. Kemudian mengungkapkan ketidaksetujuan saya kepada rekan kerja lain, berharap ada beberapa rekan kerja yang memiliki pemahaman yang sama sehingga mengajukan keberatan pada atasan. Masukkan beberapa orang memiliki peluang untuk dipertimbangkan oleh atasan. Kayaknya nggak etis juga sih teman-teman kalau kita meminta rekan-rekan kita untuk melawan atasan gitu kan jadinya. Jadi enggak. Kemudian yang terakhir, tidak berkomentar apapun terkait program tersebut. Berusaha menjalankan sepenuh hati program tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Karena telah menjadi komitmen awal akan menjalankan kewajiban secara optimal bila diterima menjadi ASN. Baik teman-teman, di sini lebih ke manajerial sih sebenarnya, yaitu tentang
integritas kita ya. Jadi integritas kita ketika kita menjadi seorang ASN. Kalau kalian bingung antara B sama E, jadi kalau yang B ini kan kita mengungkapkan tapi melaksanakan karena menjadi kewajiban dan komitmen. Tapi kalau yang E, kita itu lebih menerima, karena kita sudah janji untuk komitmen ya kan, menjadi ASN, ya sudah kita jalankan sebaik-baiknya gitu. Jadi tahu ya jawabannya. Jawaban yang poin 5 adalah di E. Selanjutnya, Anda seringkali melihat rekan-rekan kerja Anda menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak jarang juga mereka melakukannya di jam kerja sehingga melalaikan tanggung jawab mereka. Sikap yang Anda lakukan adalah, baik teman-teman, ini Anda yang melihat ya. Jadi bukan melakukan, tapi Anda yang melihat. Oke, yang A itu menyarankan agar rekan kerja saya tidak menggunakan fasilitas kantor saat jam kerja karena akan mengganggu kinerja unit tempat saya bekerja. Boleh. Yang B menyarankan agar menggunakan fasilitas kantor di luar jam kerja setelah semua tanggung jawab masing-masing telah terselesaikan. Tapi pada intinya yang B ini tetap menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Jadi enggak teman-teman. Lanjut, yang C mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka dan memastikan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Kemudian yang D mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka. Kemudian melaporkan kepada atasan bila rekan kerja saya mengulanginya lain waktu. Oke. Yang terakhir, menasihatinya agar tidak menggunakan fasilitas kantor di jam kerja maupun di jam kerja maupun di luar jam kerja, dan selanjutnya tidak peduli bila mengulanginya lagi karena tidak mau ikut campur urusan orang lain. Kalau ini enggak, karena tadi kalian tahu kalau di sosiokultural itu, kalau kita ambil yang sosiokultural itu juga ada di empati ya, nggak peduli kan nggak mungkin, harusnya harus peduli. Berarti kita ada B, C, dan D. Kalau dilihat-lihat teman-teman, yang paling tepat itu adalah mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka dan memastikan mereka tidak mengulanginya di lain waktu. Jadi terus diingatkan gitu. Jadi hanya memastikan aja, tidak mengulangi, bukan melaporkan ya teman-teman. Bukan melaporkan seperti yang poin B gitu. Oke, soal selanjutnya. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhan, yang Anda lakukan adalah, baik ini lebih ke pelayanan publik ya teman-teman, sudah masuk di pelayanan publik. Kemudian yang A, meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Di sini kan sudah ya menerima macam-macam keluhan, berarti keluhannya itu sudah disampaikan, jadi nggak perlu diminta lagi kan. Kemudian menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Nggak usah ditanya lagi karena dia udah nyampaikan kan layanannya, keluhannya gitu. Yang C, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Coba dulu deh yang lain. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Dan E, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Kalau mencoba mengerti enggak teman-teman, karena harus mengerti karena kalian perusahaan layanan gitu ya. Jadi antara C dan D ini. Nah, tapi yang paling tepat itu teman-teman adalah mengatasi keluhan yang masuk karena keluhannya sudah ada, jadi harus diatasi, atau kata lain dari solusinya dengan tetap tenang dan fokus gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Selanjutnya, bisnis restoran Anda mengalami penurunan penerimaan yang sangat drastis. Faktor penyebabnya adalah semakin tingginya persaingan dan banyaknya restoran baru yang menawarkan berbagai fasilitas makanan yang beragam. Hal yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, jadi ini tetap di manajerial ya teman-teman, itu lebih ke keputusan, jadi keputusannya gimana dan juga mengolah perubahan. Tetapi ini juga bisa masuk di sosiokultural tentang kepekaan terhadap konflik gitu teman-teman. Oke, kita lihat jawaban yang A.
Tetap menjalankan usaha restoran seperti biasa dan menurunnya penerimaan disebabkan oleh pelanggan yang berkurang karena adanya restoran baru dan hal tersebut sudah biasa terjadi. Setelah berjalannya waktu, saya yakin bahwa pelanggan lama akan kembali. Enggak teman-teman, karena ini nggak ada inovasi sama sekali ya. Udah pasrah aja kayak gitu kan, sambil nunggu nanti balik juga kok. Nah itu bukan sifat ASN yang diharapkan oleh negara gitu kan. Oke, yang kedua adalah yang B, berusaha menggali dan mencari informasi kelemahan dan kelebihan dari restoran yang menjadi pesaing baru. Informasi tersebut menjadi acuan dalam membuat terobosan pemasaran restoran yang saya miliki. Jadi gini teman-teman, biasanya orang berpikir akan mencari kelemahan dan kelebihan pesaing gitu, tapi sebenarnya ini bukan hal yang diharapkan sebagai kita sebagai seorang ASN. Jadi bukan fokus ke pesaingnya harusnya gitu loh. Jadi kalau ada masalah jangan cari pesaingnya gimana ya, ini gimana, itu nggak akan mengintrospeksi diri kita sendiri gitu. Jadi ini nggak juga. Yang C, penurunan penjualan sudah menjadi hal yang biasa terutama di daerah yang banyak usaha restoran, sehingga saya berinisiatif untuk mencari lokasi lain yang masih sedikit restoran sehingga bisa mengurangi persaingan. Ini masih boleh karena ada inisiatifnya, tapi kita lihat yang lain ya. Yang D, melakukan evaluasi dan perbaikan restoran saya, baik dalam hal menu masakan, aspek lingkungan dan suasana restoran, serta pelayanan yang diberikan pada pelanggan. Memberikan voucher diskon khusus dan makanan gratis bagi yang berulang tahun pada hari tertentu dengan tujuan menarik minat pelanggan lebih banyak lagi. Ini bagus teman-teman, tapi kita lihat dulu yang E. Penurunan penjualan pasti berasal dari pegawai yang kurang baik dan menyebabkan pelanggan kurang tertarik untuk berkunjung. Oleh sebab itu, saya melakukan evaluasi terhadap sistem kerja pegawai saya. Ini juga enggak teman-teman, karena langsung menjudge gitu ya, menilai bahwa dia itu langsung ngejudge aja bahwa pegawaiku yang salah. Nah itu nggak boleh. Jadi evaluasi secara menyeluruh. Oke. Ada inisiatif, ada evaluasi, tapi di sini kalau kita baca dengan seksama, poin yang terbesar ada di poin evaluasi dan perbaikan restoran. Karena apa? Ini dievaluasi secara keseluruhan teman-teman gitu. Ketika ada rekan kerja meminta Anda memalsukan tanda tangan presensi kehadiran, permintaan tersebut bukan dikarenakan karena keinginan sengaja tidak masuk kantor, melainkan ada urusan penting yang mendadak dan ia belum sempat mengabarkan kepada atasan. Sikap yang Anda ambil terhadap permintaan kecurangan tersebut adalah baik teman-teman, ini intinya kita disuruh membuat suatu kecurangan, walaupun tadi kan ada kata tidak sengaja karena ada urusan penting. Tapi kita lihat opsinya. Yang A, menasihati bahwa hal tersebut merupakan sebuah kebohongan. Namun setelah saya dijelaskan tentang kondisi bahwa tidak sempat mengajukan izin atas halangannya yang sangat penting dan belum sempat mengabarkan ke atasan, saya membantunya untuk tanda tangan. Pada akhirnya kita menerima ya teman-teman. Ini enggak teman-teman. Yang D, menegurnya dan mengingatkan agar tidak melakukan kecurangan dengan alasan apapun karena hal tersebut merupakan budaya yang tidak baik. Kita skip dulu. Yang C, menyampaikan hal tersebut pada atasan dengan menceritakan kondisi dan alasan rekan saya meminta melakukan hal tersebut. Kayaknya ini nggak etis teman-teman, kalau kita langsung cerita ke atasan kita ini harus seperti ini gitu, jadi enggak juga. Yang D, menolaknya dan menasehatinya untuk tetap bersikap jujur dan meminta untuk menjelaskan kondisinya yang menyebabkan ia berhalangan masuk pada atasan setelah masuk kerja dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Kita skip dulu. Yang E, menolaknya dengan memberikan alasan serta nasihatnya. Setelah itu saya tidak peduli apakah dia minta tolong pada rekan kerja yang lain atau tidak. Oh, ini juga enggak teman-teman, empatinya enggak ada. Baik teman-teman, di sini karena kita juga masuk di integritas ya sebagai seorang ASN, maka yang jelas kita nggak boleh melakukan kecurangan. Kemudian jawaban yang ambigu nih antara menegurnya dan mengingatkan atau menolaknya dan menasehatinya. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi di sini kita harus tahu bahwa di sana dia itu tidak sengaja, otomatis tidak sengaja kan, tidak sengaja itu berarti nggak langsung kita tolak kan, pasti kita negur, ngingetin dulu gitu. Dan kalau sebenarnya alasan dia nggak bisa
izin kepada atasan sedangkan dia bisa menghubungi kita, itu beda lagi kan teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah menegurnya dan mengingatkan agar tidak melakukan kecurangan dengan alasan apapun gitu teman-teman. Selanjutnya, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan tab untuk menjelajahi informasi seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Kemudian yang B. Menarik tabnya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Yang C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Yang D. Menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan tab. Yang E. Menanyakan alasan menggunakan tab tersebut dan mengingatkan untuk mematikannya. Baik, ini lebih ke sosial ya teman-teman. Jadi bagaimana kita untuk berhubungan sosial, kemudian juga peka terhadap apa yang kita lihat atau yang konflik gitu ya, yang berkonflik di situ. Tapi teman-teman, untuk soal ini kalau saya lihat dari kunci jawabannya memang agak tidak sependapat dengan di dunia maya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, kita lihat yang benar kan menasehatinya biar tidak menggunakan tab kayak gitu-gitu ya teman-teman, atau tanya dulu terus mengingatkan untuk mematikan. Tapi perhatikan, ini adalah soal tes CPNS yang nggak semudah itu dianalogikan. Jadi teman-teman harus berpikir bahwa bagaimana ketika kita harus meneliti soal itu dengan baik. Di situ tidak ditentukan siapa yang pegang tablet, ya kan? Kalau misalnya ini ibu kita, apakah kita bisa melakukan hal yang misalnya nih, kemudian yang B, kemudian menasehati, menanyakan, itu kan kayaknya enggak juga sih teman-teman gitu. Jadi yang lebih cocok sih sebenarnya antara A sama C. Tapi di sini poin terbesarnya adalah membiarkannya. Kenapa? Karena begini teman-teman, kita harus lihat soal itu benar-benar jeli. Karena sekarang itu udah wajar banget bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Jadi jawaban dengan skor tertinggi adalah yang A. Gitu teman-teman. Oke, itu aja untuk soal-soal kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga nanti lolos tesnya, baik kalian yang mau ikut P3K ataupun ikut CPNS gitu. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.